Pemirsa, saat ini saya berada di Huta Tinggi, Lagu Boti, Kabupaten Tobasa, dan ingin mengajak Anda menyaksikan sebuah ritual Ugamo Malim atau agama Malim yang di sini merupakan acara agama asli masyarakat Batak Toba. Acara yang sedang saya ikuti ini adalah Parsahadatan atau acara untuk menyambut para jemaah, kemudian mengucap syukur, juga berdoa, sekaligus mengikutkan diri para jemaah ini untuk bisa hadir dan ikut serta dalam acara utama, yaitu Pamaleon Bolonsi Pahalima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Ridhoyoni Aprilianto dan Mustafa Wali selaku kelompok 6 dalam mata kuliah Aliran Kepercayaan dan Kebatinan akan menjelaskan tentang aliran kepercayaan Parmalim. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang aliran kepercayaan Parmalim. Terlebih dahulu, penting kiranya kita mengenal definisi dari aliran Parmalim. Aliran Parmalim atau Ugamo Parmalim secara etimologis terdiri dari dua bahasa, yakni Ugamo dan Parmalim. Secara bahasa, Ugamo berarti sekumpulan ramuan dan berbagai macam benda yang dijadikan sebagai sesaji. Lalu Parmalim secara etimologis berarti suci dan bersih. Secara istilah, aliran Parmalim atau Ugamo Parmalim berarti suatu jalan sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhan. Dalam konteks aliran Parmalim, Tuhan disebut dengan nama Debata. Hubungan ini dicapai melalui kumpulan sesaji yang dianggap sebagai sesuatu yang suci dan bersih. Orang yang memeluk aliran Parmalim dikenal dengan nama Paragumo Malim atau orang Parmalim. Dilihat dari latar belakang historis, aliran Parmalim ini sebenarnya sudah ada sejak lama karena masyarakat Batak telah mempercayai konsep ketuhanan yang Maha Esa sejak lama. Walaupun demikian, konsep kepercayaan ini belum dikenal sebagai sebuah agama, dan masyarakat Batak pada zaman itu masih menyembah atau masih mempercayai kepada kepercayaan nenek moyang, yakni menyembah benda-benda, menyembah roh-roh leluhur, kepercayaan animisme, kepercayaan dinamisme, dan sebagainya. Walaupun masyarakat Batak belum mengenal agama pada saat itu, tetapi kehidupan mereka penuh dengan nilai-nilai religius dan konsep kepercayaan atau konsep pemikiran mereka sangat kental dengan nilai supranatural. Menurut aliran Parmalim, ada 4 orang yang diutus oleh Debata kepada mereka. 4 orang ini bernama Raja Uti, Simarimbulu Bosi, Raja Sisingamangaraja, dan Raja Nasiak Bagi. 4 orang ini diutus sebagai orang yang membawa berita keagamaan oleh Debata. Ya. Pengutusan ini dilakukan selama kurang lebih 400 tahun. Pada masa Raja Uti, Simarimbulu Bosi, dan Sisingamangaraja, ajaran ini belum disebut sebagai sebuah agama, namun masih terbatas sebagai sebuah ajaran yang berisi ritual-ritual dan amalan-amalan yang menjadi sarana penghubung antara manusia kepada Tuhan. Pada masa Sisingamangaraja ke-12,
pasukan Belanda menyerbu Tanah Batak. Pada serbuan ini terjadilah peperangan yang begitu panjang. Peperangan ini berlangsung selama 30 tahun. Pada suatu penyerbuan, Sisingamangaraja ke-12 tewas ditembak oleh pasukan Belanda. Namun demikian, para penganut aliran Parmalim mempercayai bahwa Sisingamangaraja sebenarnya tidak mati, tetapi hanya merubah nama menjadi Raja Nasyak Bagi. Walaupun demikian, kehadiran Raja Nasyak Bagi ini tidak dipercaya oleh banyak orang. Dia hanya diyakini dan dipercaya oleh para murid-muridnya yang terdekat. Oleh sebab itu, untuk memantapkan keyakinan dan kepercayaan para murid-muridnya ini, dalam suatu pertemuan, Raja Nasyak Bagi mengatakan kepada murid-muridnya, Malim mahamu, yang maksudnya sucilah kalian atas kepercayaan kalian. Dengan adanya perkataan ini, maka sejak itulah aliran Parmalim dianggap resmi dan mulai populer di Tanah Batak. Tujuan pendeklarasian ini adalah untuk memantapkan keyakinan para murid-muridnya dan para pengikutnya terhadap ajaran yang telah diajarkan oleh para empat utusan tadi. Kemudian untuk menyatakan kepada semua orang bahwa kepercayaan dan ajaran yang diwariskan nenek moyang tetaplah eksis dan tetap ada di masyarakat Batak pada saat itu. Zaman terus berkembang dan peradaban terus maju hingga pada sampai masa penyebaran agama Islam dan Kristen di Tanah Batak. Saat itu agama Kristen dianggap sebagai sebuah ancaman atas eksistensi aliran Parmalim, sehingga Raja Nasyak Bagi berupaya untuk tetap menjaga ajaran ini selalu ada di Tanah Batak. Upaya yang dilakukan adalah dengan mewariskan aliran Parmalim ini kepada murid terdekatnya yang bernama Raja Mulia Nyai Pospos. Raja Mulia Nyai Pospos diberikan tugas untuk menjaga dan mempertahankan serta menyebarkan aliran Parmalim kepada seluruh masyarakat agar aliran ini tidak punah dan tidak dikalahkan oleh penyebaran oleh agama yang datang belakangan seperti agama Kristen yang begitu pesat penyebarannya di wilayah Batak. Sebagai sebuah komunitas lokal keagamaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah Sumatera Utara, terkhusus di wilayah Kabupaten Toba Samosir, aliran Parmalim dianggap sebagai sebuah aliran yang adaptif terhadap perkembangan zaman, yakni aliran yang bisa menyesuaikan diri dengan zaman yang terus berkembang dan masyarakat yang terus maju dengan peradaban yang demikian canggih. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mustafa Wali. Baiklah teman-teman, saya Mustafa Wali. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan aliran Parmalim. Nah, kita ketahui bahwasanya aliran Parmalim adalah aliran yang bisa kita bilang bersuku Batak, yang dipercayai oleh orang-orang Batak. Maka dari itu setiap aliran pasti mempunyai sistem kepercayaan. Nah, dalam aliran Parmalim itu mempunyai 4 sistem kepercayaan. Yang pertama adalah kepercayaan kepada si pemilik kerajaan Parmalim, Partohap Harajon Malim di Banua Ginjang. Secara harfiah, Harajon dalam bahasa Batak sama maknanya dengan kerajaan. Sedangkan istilah Partohap bisa diterjemahkan dengan si pemilik atau yang punya bagian. Nah, sementara Parmalim dalam istilah bahasa Batak selain merujuk pada sebuah aliran di Tanah Batak, Malim juga mempunyai makna yang sangat luas. Nah, menurut aliran Parmalim, sumber wujudnya sesuatu agama dapat dipastikan berasal dari si pemilik kerajaan Parmalim yang berkedudukan di Banua Ginjang. Menurut kepercayaan Parmalim, sebelum manusia diciptakan di Batam melalui tangan Deak Parujar, sesungguhnya kerajaan Malim itu sudah ada terlebih dahulu. Nah, jadi yang dipercaya oleh aliran Parmalim yang pertama adalah kepercayaan kepada si pemilik Parmalim, Partohap Harajon Malim di Banua Ginjang.
Adapun yang kedua, kepercayaan kepada si pemilik kerajaan Parmalim, Partohap Harajaon Malim di Banua Tonga. Nah, dalam kepercayaan aliran Parmalim sudah tadi juga disebutkan ada 4 orang yang tercatat sebagai raja atau malim Debata yang sengaja diutus Debata sendiri kepada manusia suku Batak, yaitu Raja Uti, kemudian Simarim Bulu Bosi, dan Raja Sisimangaraja, yang terakhir adalah Raja Nasiak Bagi. Nah, keempat raja ini dipercaya merupakan perpanjangan tangan Debata untuk memperluas atau mendakwahkan ataupun menyampaikan ajaran keagamaan ataupun aliran Parmalim ini kepada suku Batak tersebut. Jadi yang kedua ini adalah yang mereka percayai dalam sistem kepercayaannya. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan kepada Habanoran. Nah, Habanoran sendiri memiliki arti dalam bahasa Batak bisa bermakna kebenaran. Nah, dalam kepercayaan aliran Parmalim, Habonaron adalah berwujud ruh atau kondi. Nah, dia itu gaib dan juga halus zatnya, dan juga dikatakan bahwasanya Habonaron ini tidak bisa ditangkap dengan indera mata atau kasat mata, tapi meskipun tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tetap bisa dilihat dengan mata hati atau roha manusia. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa Habonaron ini adalah pesuruh atau suruh-suruhannya Debata, mula jadi Nabolon, yang bertugas dalam hal Mambonarhon segala hal sesuatu. Mambonarhon berarti membenarkan segala hal sesuatu. Sesuai dengan kalimatnya tadi, Habonaran, yaitu artinya kebenaran. Itu adalah hal ketiga yang mereka percayai. Adapun yang keempat, kepercayaan kepada Sahala. Sahala adalah ruh suci yang bersumber dari Debata mula jadi Nabolon, yang diturunkan melalui bala bulan kepada umat manusia yang terpilih. Nah, oleh karena itu Sahala itu tidak dapat dipelajari ataupun digapai, melainkan Sahala itu datang sendiri untuk memilih manusia-manusia yang terpilih. Nah, ciri-ciri orang yang sudah terpilih ataupun mendapat Sahala terlihat pada kehidupan sehari-harinya. Biasanya orang yang dihinggapi oleh Sahala itu akan berubah dari segi sikap dan perilakunya keseharian. Contoh, ketika sudah dihinggapi ataupun Sahala itu datang kepada seorang manusia, maka perilakunya berubah dengan menjaga hal-hal yang buruk darinya, seperti tidak mau berbuat yang buruk ataupun tercela. Maka dia, orang yang dihinggapi oleh Sahala, mempunyai karisma yang tinggi atau berwibawa. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah sistem kepercayaan dari aliran Parmalim. Kemudian kita lanjut ke ritual-ritual aliran Parmalim. Kita ketahui bahwa setiap agama ataupun setiap aliran mempunyai ciri khas sebagai ritual tersebut. Ritual yang unik ataupun ritual yang menandakan dia adalah aliran tersebut. Maka dalam aliran Parmalim itu memiliki 5 ritual. Yang pertama adalah upacara Marari Sabtu, yaitu ibadah mingguan di hari Sabtu. Tujuan ibadah ini adalah untuk beristirahat pada hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari ke-7 dari 7 hari yang lainnya. Kemudian yang kedua, upacara Martu Tuae, yaitu hari kelahiran anak. Upacara Martu Tuae adalah upacara khusus untuk memandikan anak yang baru lahir, dan dapat dikatakan sebagai sambutan untuk anak yang baru lahir ke dunia ini. Dan yang ketiga, upacara Pasahat Tondi, yaitu kematian. Pasahat Tondi berasal dari 2 kata, yaitu pasahat yang bermakna menyampaikan, sedangkan tondi artinya ruh. Artinya pasahat tondi yaitu menyampaikan atau menyerahkan ruh kepada Debata mula jadi Nabolon, dan berharap orang yang diserahkan, orang yang meninggal tersebut, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya selama hidup di dunia. Yang keempat, upacara Mardebata atau sembah Debata. Secara harfiah kita ketahui Debata adalah Tuhannya, dan Mardebata bermakna menyembah Debata. Upacara tersebut juga bertujuan untuk menyembah Debata menggunakan sesajen
ataupun pelayan yang dihantarkan dengan bunyi gendang yang disebut gondang sebangunan atau gondang kecapi. Yang kelima adalah upacara mama sumasu, yaitu memberkati perkawinan. Secara istilah mama sumasu itu mengartikan sebagai memberkati perkawinan. Ini adalah proses ritual di mana seseorang itu akan memulai jalan hidup yang baru melalui gerbang perkawinan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Mustafa Ali dan rekan saya Ridhoyoni Aprilianto memohon maaf bila ada silaf dan kata. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermakna bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.